Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Kali ini adalah sharing time. Nah, untuk topik kali ini agak berbeda dengan topik yang biasa aku bahas. Kali ini aku bakal membahas tentang bahaya dari merkuri. Apa aja ya? Nah, teman-teman, merkuri atau biasa disebut dengan raksa atau Hg itu adalah logam berat yang secara alami terdapat di alam. Tetapi kalau jumlahnya itu melebihi ambang batas, maka akan berbahaya baik untuk kesehatan ataupun untuk lingkungan. Pada produk kecantikan, merkuri itu ada dua ya bentuknya, itu ada yang organik dan anorganik. Kalau yang organik itu biasanya terdapat pada produk-produk kayak misalnya maskara atau produk pembersih mata. Kalau yang anorganik itu biasa terdapat pada produk kayak sabun, terus pada krim-krim. Nah, di Indonesia sendiri untuk merkuri ini ada yang diperbolehkan dan dilarang. Dilarang itu untuk produk-produk di sabun, terus juga di krim-krim, terutama krim pemutih ya. Tapi kalau untuk yang organik itu kayak misalnya ada di pembersih mata ya, atau misalnya di maskara itu diperbolehkan, tapi jumlahnya itu tidak boleh lebih dari 0,0007%. Jadi itu yang diizinkan, kalau lebih dari itu dilarang. Nah, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu seringnya di krim-krim, terutama krim pemutih teman-teman, karena merkuri ini itu dapat menghambat pembentukan dari melanin sehingga akan membuat kulit itu jadi lebih putih secara instan dan cepat. Ada beberapa ciri-ciri yang biasanya itu terdapat pada produk-produk yang mengandung merkuri, tapi ini tidak pasti ya, karena kan yang namanya merkuri itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi harus diuji secara langsung di laboratorium. Tapi kurang lebih ya ini meskipun tidak permanen ciri-ciri ini. Yang pertama cirinya itu adalah tidak ada logo BPOM. Yang kedua ada efek yang cepat khususnya untuk produk anti-aging ataupun yang pemutih. Kemudian warnanya biasanya abu-abu atau krem. Kemudian juga aromanya sangat menyengat. Dan kemudian di petunjuk penggunaannya biasanya kayak ada larangan untuk kontak dengan perhiasan, dengan emas, perak, kemudian juga dengan karet dan aluminium. Terus ada juga ingredient ya di dalamnya, itu biasanya kayak mercurose, chloride, kolomel, merkurik atau merkuriko, itu nama lain dari merkuri ya. Jadi kalau ada bahan itu di krim punya Anda itu gak boleh dipakai lagi teman-teman. Untuk sifat dari merkuri itu sendiri teman-teman, yang pertama itu mudah untuk terserap kulit dan juga masuk ke aliran darah. Kemudian yang kedua sifatnya itu adalah korosif, yang membuat kulit jadi menipis. Yang ketiga adalah karsinogenik atau bersifat untuk memicu kanker. Yang keempat dapat mudah untuk menguap secara perlahan, dan kalau misalnya kita gunakan di rumah gitu ya, ini akan menyebar ke rumah dan akan mengkontaminasi orang-orang yang berada di rumah tersebut. Dan ini akan lebih rentan pada ibu hamil, pada bayi dan juga anak-anak. Nah, apa saja sih bahaya-bahaya dari merkuri kalau misalnya kita terpapar merkuri ya, baik langsung ataupun tidak langsung. Nah, untuk bahaya yang pertama itu adalah dapat merusak sistem pencernaan, sistem syaraf, dan juga ginjal kita. Itu kita bisa mengalami gagal ginjal, bisa mengalami gangguan sensori, terus juga ada penurunan sistem kekebalan tubuh gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua dapat mengurangi fungsi dari otak. Nah, kalau yang ini bisa juga ada kontaminasi dari makanan yang kita konsumsi. Misalnya makanan itu ada cemaran dari merkuri, maka itu dapat mempengaruhi juga ke fungsi otak. Nah, kalau misalnya ada penurunan fungsi otak, tentunya akan menurunkan fungsi kognitif dan juga akan membuat daya ingat juga akan menurun. Nah, yang ketiga akan memperlambat pertumbuhan janin sehingga bayi atau janin di kandungan itu tidak akan tumbuh kembang dengan baik, bahkan yang paling parah bisa menyebabkan keguguran. Bahaya yang keempat itu dapat menyebabkan terjadinya iritasi kulit dan juga gangguan kulit yang ringan. Misalnya kayak gatal-gatal, ada kemerahan, ada ruam, terus ada timbul perih, terus juga kulit jadi mudah untuk terkelupas dan terbentuknya jaringan parut. Untuk bahaya yang kelima itu adalah dapat membuat kulit kita itu jadi lebih pucat dan bahkan bisa muncul flek hitam di kulit kita. Bahaya yang keenam itu adalah dapat menyebabkan terjadinya kanker kulit karena
Sifat dari merkuri ini kan karsinogenik ya, memicu kanker. Nah, saat merkuri masuk ke tubuh kita, itu akan membuat virus-virus kanker akan menyebar ke seluruh tubuh kita. Kemudian bahaya yang ketujuh adalah adanya keracunan akibat merkuri, misalnya terjadi insomnia, kemudian terjadi sakit kepala, terjadi perubahan emosi, juga atrofi otot, depresi, kelelahan, dan juga tremor. Nah, yang kedelapan itu membuat kita jadi rentan terkena iritasi, baik yang disebabkan oleh bakteri ataupun oleh jamur. Nah, itu tadi bahaya-bahaya dari merkuri. Menyeramkan sekali ya teman-teman. Maka dari itu kita harus senantiasa menghindari produk yang mengandung merkuri. Nah, ada beberapa tips yang aku rangkum agar kita terhindar dari penyalahgunaan merkuri ini. Yang pertama itu adalah kita harus senantiasa mengecek label kemasan, khususnya logo BPOM. Kalau misalnya ada BPOM pun kita harus cek di website BPOM apakah benar-benar terdaftar atau tidak. Kita harus cek ingredientnya, itu tadi kayak aku jelaskan. Kalau misalnya ada kayak ingredient nama lain dari merkuri, itu kita harus skip, tidak boleh gunakan produk itu. Untuk tips yang kedua itu adalah dengan memperhatikan tekstur dan juga warna dari produk yang akan kita gunakan. Biasanya kalau yang tercemar merkuri itu warnanya kayak abu-abu atau warnanya krem. Tapi tidak semua produk yang berwarna abu-abu dan krem ini mengandung merkuri ya. Ini yang dicurigai. Tips yang ketiga, kalau seandainya kita terpapar merkuri dari produk kecantikan, itu kita harus langsung mencuci tangan kita atau area lain yang terkena dari merkuri ini. Dan untuk lebih lanjut kita bisa langsung mengunjungi atau konsultasi dengan dokter kulit, karena ini kan sangat berbahaya efeknya itu ya teman-teman. Nah, yang terakhir, yang keempat tipsnya, kalau misalnya kita terlanjur mempunyai produk yang mengandung merkuri, itu kita harus langsung buang. Dan kalau buangnya itu nggak boleh sembarangan, kita harus masukkan ke wadah plastik atau kemasan lain yang tertutup ya, sehingga tidak mudah untuk terbuka dan menyebar, karena ini kan mudah sekali menguap ya teman-teman. Dan kalau menguap itu akan menyebar ke lingkungan di sekitar si produk merkuri ini terbuka atau menguap. Oke teman-teman, itu tadi untuk sharing bahaya dari merkuri. Ini semoga membantu untuk teman-teman, menambah wawasan teman-teman. Kita sama-sama sharing di sini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. See you.